Tuhan mengatakan, penghukum akan datang tetapi orang percaya, anak Tuhan di tempat itu akan diluputkan, akan dibebaskan. Tetapi hanya anak Tuhan itu yang pergi saja, tetapi semuanya akan kena. Ide dari sini adalah pengangkatan. Pengangkatan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, Bapak Ibu harus melihat yang diangkat adalah manusia diangkat. Satu itu. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, hari ini adalah waktu yang baik. Anda diberkati oleh Tuhan. Saya mengerti hari Minggu adalah hari yang pertama dalam setiap minggu untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ke dalam firman saya itu, ini baru permulaan ada sedikit perasaan dalam hati bahwa sebuah kondisi akan berubah di muka bumi ini. Mungkin di tahun 2008 atau 2027, 2028. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa yang kita khawatirkan akan terjadi di muka bumi ini, firman Tuhan telah mengatakan semuanya. Anda mengerti bahwa orang Yahudi di depan sebuah pintu, ada pintu rumah boleh, pintu kantor, atau pintu masuk sebuah pintu, di sebelah kanan dari pintu, jadi kalau pintu sebelah kanannya, kalau keluar dari pintu di sebelah kirinya, ada sebuah tulisan dari sebuah kayu bisa, dari logam bisa, yang bentuknya miring ke dalam. Tulisan itu berisi namanya mezuzah. Mezuzah, isinya adalah yod, dalet, dan shin. Itu firman yang mengatakan Shomer Delatot Yisrael. Jadi Shomer ada Shin, D, dan Yud. 3 huruf ini, yang ini Shin seperti ini. Kalau D itu seperti ini, jadi gini ya. Siku begitu, dan Yud ada sebuah koma di atas. Shomer Delatot Yisrael itu bicara bahwa Tuhan menjaga pintu-pintu gerbang di Israel. Jadi peristiwa itu dipasang oleh orang Yahudi untuk membuktikan bahwa
Tuhan akan memelihara di rumah yang ada pintunya. Kalau Anda melihat di kitab firman Tuhan, di sebuah orang Yahudi pada masa di Mesir, itu terjadi ada sebuah darah di pintu. Nah, itu dibuat sekarang dalam bentuk mezuzah. Mezuzah itu adalah hal yang penting. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di kitab Perjanjian Lama, Nuh, saya tuh teringat dengan seorang bernama Nuh. Nuh itu artinya adalah rest istirahat. Tetapi nama Nuh itu juga bisa dikombinasikan. Jadi NH itu bisa dikombinasikan jadi beberapa huruf. Yang pertama mungkin kalau dikombinasikan dari Nuh itu adalah Niham. Niham itu adalah penghukuman. Tetapi kalau Niham diganti menjadi Nahum, Anda tahu orang Yahudi tidak membaca pada huruf vokal ya. Jadi ada huruf konsonan saja yang dipasang. Itu adalah penghiburan. Nahum adalah penghiburan dan Niham adalah penghukuman. Bapak Ibu, saya melihat ternyata kalau Tuhan memberikan penghukuman sekaligus dia curahkan adalah penghiburan. Kalau Tuhan sebuah tempat, misalnya tempat ini, Tuhan nyatakan mau berikan hukuman, gitu ya. Anda pasti bertanya, Pak, di situ kan hidup ada orang percaya toh. Di situ hidup ada anak Tuhan toh. Di situ hidup ada orang yang percaya kepada Tuhan. Masa orang percaya juga kena hukuman? Bapak Ibu, kalau Anda melihat misalnya ada bencana, ada banjir besar, banjir. Dan Anda ada di tengah orang itu. Rumah Anda ada di antara mereka, Anda tinggal di sana, Anda hidup di sana. Kalau itu ada banjir besar, kan tidak mungkin toh banjir itu menyapu orang di situ, yang selamat cuma Anda. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan dalam hati saya, kenapa ada penghukuman dan Tuhan katakan ada penghiburan di situ? Saudara saya Tuhan, hari ini kalau Anda menerima sebuah yang gak enak, penghukuman yang seperti tidak enak, tapi Tuhan memberikan kepada engkau dan saya sebuah penghiburan. Nah, cerita penghiburan yang Tuhan berikan itu, Tuhan nyatakan di firman Tuhan di Alkitab. Bapak Ibu, coba lihat Nuh sebentar. Nuh hidup di antara orang fasik. Ada di situ dia. Dan hari itu dunia akan dihukum oleh Tuhan. Ada banjir yang datang di muka bumi. Seluruh muka bumi kena. Yang selamat cuma Nuh sama istri, sama anak, sama menantu. Ada 8 orang di sana. Bapak Ibu, Nuh itu tinggal di tengah orang yang berdosa. Dan hari itu Tuhan putuskan, Tuhan akan menghabiskan muka bumi dengan banjir. Apa yang terjadi? Kalau Anda melihat di firman Tuhan, kitab Nuh, maka yang prinsip pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam sebuah penghukuman adalah engkau akan diluputkan total. Tetapi ini ingat, engkau diluputkan total. Tetapi apa yang kau miliki, apa yang engkau pakai, apa yang menjadi hakmu akan habis. Bapak Ibu, ini satu ya. Jadi sebuah kondisi di mana kalau engkau ngalami sesuatu, engkau akan selamat. Tetapi Nuh punya keluarga lain toh, kakaknya, adiknya, sepupunya akan habis. Nuh punya rumah, rumahnya habis. Nuh punya ternak, ternaknya habis gitu ya. Hanya ternak yang berpasangan 7 yang halal masuk dan yang haram 1. Ada 7 yang halal dan 1 yang haram, 1 pasang masuk. Semuanya habis. Harta benda yang dimiliki oleh Nuh hanya yang Nuh pakai. Tuhan menyediakan dalam setiap kondisi. Peristiwa yang sama didapati juga dengan Lot. Lot waktu itu sedang berbicara dan 2 malaikat datang sama Lot dan berbicara, engkau harus segera keluar. Engkau, istri, dan anak dan menantumu. Tetapi menantunya, gak bener nih. Tinggal 4. Lot, istri, 2 anak. Tengah jalan, istrinya mengalami jadi tiang garam. Bapak Ibu, peristiwa Lot keluar dari lari ke Zoar terjadi dalam Kejadian 19. Tuhan katakan bahwa Lot diselamatkan, tapi hanya Lot dan anaknya 2. Bagaimana pekerjaan Lot? Habis. Bagaimana dengan situasi yang Lot punya? Habis. Bagaimana dengan harta benda yang ada pada diri Lot? Habis semuanya. Peristiwa yang sama juga ada pada Yosef. Anda mengerti waktu hari itu Yosef
Maria memiliki bayi Tuhan Yesus. Anda ingat ya? Dan apa yang terjadi? Waktu 1 hari setelah Yesus berumur kira-kira 2 tahun, Herodes membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Semuanya. Tuhan Yesus malam itu, malaikat datang sama Yosef dan berkata, engkau bangun saat ini, pergi ke Mesir. Yosef hanya membawa keledai, bawa Maria, bawa Yesus pergi. Harta bendanya ditinggal. Semua yang dia punya, rumahnya ditinggal. Bapak Ibu, dia pergi ke Mesir dan tinggal di Mesir. Peristiwa pertama, kalau ada hukuman terjadi, begitu. Engkau akan diselamatkan. Tetapi satu, engkau miliki semua yang engkau punya akan habis. Cerita ini, cerita yang saya ucapkan ini merupakan ide yang datang kalau Anda membahas soal pengangkatan, rapture. Ini kok sepi tuh? Bapak Ibu, rapture, Anda tahu rapture ya, pengangkatan, rapture. Rapture itu sukacita yang besar dalam pengangkatan. Anda akan diangkat, yang diangkat adalah dirimu. Baju ketinggalan, semua ketinggalan yang kau punya di muka bumi ini, mobilmu ketinggalan, rumahmu ketinggalan, depositomu ketinggalan, pekerjaan ketinggalan, proyekmu juga ketinggalan. Semua yang kau punya di muka bumi ini akan tertinggal, tetapi engkau akan diselamatkan. Konsep inilah yang mewakili firman Tuhan di kitab PL dan kemudian ada di kitab PB pengangkatan dan Anda akan alami hari ini. Bapak Ibu, satu hal, di muka bumi ini kalau ada penghukuman datang, Tuhan mengatakan penghukuman akan datang, tetapi orang percaya anak Tuhan di tempat itu akan diluputkan, akan dibebaskan. Tetapi hanya anak Tuhan itu yang pergi saja, tetapi semuanya akan kena. Ide dari sini adalah pengangkatan. Pengangkatan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, Bapak Ibu harus melihat yang diangkat adalah manusia diangkat. Satu itu. Peristiwa itu betul-betul firman Tuhan katakan, Anda akan diluputkan total, tetapi engkau meninggalkan semua aktivitas di muka bumi. Satu, itu yang seperti itu. Yang nomor 2, Bapak Ibu, ini yang paling orang Kristen paling suka. Kalau Anda melihat ini pasti paling suka. Jadi, kalau bencana datang, engkau akan diluputkan, tetapi engkau beserta aktivitasmu akan luput. Ini orang Kristen paling suka nih. Yang pertama misalnya Anda melihat orang Israel di Goshen. Bapak Ibu, firman Tuhan waktu orang Israel di Goshen, kita buka firman dulu Keluaran 10 ayat 23. Keluaran 10 ayat 23, firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu, orang Israel tinggal di Ramses. Dan pergi dari Ramses ke Goshen. Di Goshen. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu itu terjadi 10 tulah atas tanah Mesir. Terjadi 10 tulah ini, orang Israel diam di Goshen, cuma melihat 10 tulah, 9 tulah dia melihat. Waktu dia lihat yang terjadi di tanah Mesir, kegelapan terjadi. Bagaimana mungkin Anda jelaskan sama saya, bagaimana mungkin sebuah negara Mesir, dia ada 2 kota di sana, di Goshen dan non-Goshen. Terjadi satu peristiwa yang di non-Goshen gelap. Bahkan orang tidak bisa bangun karena gelapnya luar biasa. Bagaimana caranya itu? Mungkin ada awan gelap Tuhan. Tetapi di Goshen terang, kondisinya baik-baik saja, terang, Bapak Ibu. Jadi yang nomor 2 itu ada peristiwa mujizat yang terjadi, bahwa malapetaka itu akan menghabiskan orang fasik, tetapi menyelamatkan orang benar. Nah, peristiwa itu yang orang Kristen paling suka. Jadi apabila terjadi bencana nih, wah bencana di sana, Anda nonton tuh bencana sambil minum teh, wah enak itu dihancurkan, bus hancur, Anda santai di sini kondisi baik-baik saja. Terjadi di firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
peristiwa terjadinya kondisi penghukuman seperti itu, di mana orang fasik akan kena dan Anda sebagai orang percaya akan selamat, itulah ide yang kalau Anda membaca dari Mazmur 91 ayat ke-7. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan menimpa, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, beda loh. Tidak menimpa sama tidak goyah itu beda. Misalnya saya di sini nih. Terus saya ke sini. Duar jatuh. Selamat. Itu tidak menimpa. Ya. Saya di sini. Tiba-tiba duar jatuh. Tidak goyah, tidak goyah. Tapi ada kena. Mau yang mana? Tidak menimpa apa tidak goyah? Nah, ini bisa lagunya marah sama saya nih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan menimpa, sebab Yesus sertaku. Firman Tuhan berkata akan menimpa toh. Buka Mazmur 91 yuk, buka. Ayat ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa apa goyah? Menimpa. Bapak Ibu. Nah, ayat ini yang barusan, waktu penghukuman datang menghabiskan orang-orang fasik, yang terjadi adalah orang kita hanya menonton, melihat kejadian itu, tapi engkau tidak akan terkena. Ini Tuhan berikan kepada Anda juga. Jadi kalau Anda ngerti, Pak, kenapa Pak semuanya habis Pak? Saya naik mobil Pak. Ya Tuhan tolong. Yang ditolong Tuhan cuma engkau. Mobilmu habis, peralatanmu habis, tapi engkau selamat duduk di rumput. Itu juga dari Tuhan. Bisa ya? Kadang-kadang kau ngalami nomor 1, kadang-kadang kau ngalami nomor 2. Kalau suruh milih, Anda pasti juga pasti nomor 2. Pasti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan keluputan. Atau keluputan plus aktivitasmu Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tetapi Bapak Ibu, saya mengerti hari ini sudah mau menjelang akhir zaman, mau selesai. Bahkan akhir zaman sudah mau selesai nih. Kondisinya semua terjadi. Anda tahu pernah nonton film silat atau Bapak Ibu ya? Saya tuh bukan penggemar film silat. Saya kalau nonton film silat adalah nontonnya seri 1 dan 2, lalu seri 39 dan 40. Yang tengahnya itu percintaan yang tidak masuk akal, sudah gitu aja. Jadi saya nonton cuma depan sama belakang. Karena kalau dari belakang itu semua pemain keluar, semua tokoh keluar, dan itu bagus sekali. Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam seluruh kondisi akhir zaman, engkau akan tahu bahwa di akhir zaman semua yang dinubuatkan Alkitab, dinubuatkan Alkitab, akan keluar dan akan memegang peran masing-masing. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kalau Anda seperti rapture, Anda akan di rapture orangnya saja. Tetapi Tuhan memberikan berkat nomor 2. Kalau suatu terjadi, engkau akan diamankan. Engkau dan harta milikmu akan diamankan, semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang ketiga, engkau mungkin akan terkena dengan bencana itu. Iya, orang kita harus ngerti ini. Jadi kalau dihancurkan, bus gitu. Di sini ada sekelompok orang, ada yang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan di sini. Lalu dikatakan di sini dihajar, des, begini. Nah, terjadinya di sini ya kena semua. Yang percaya Tuhan kena, nggak percaya Tuhan ya kena. Gitu. Kalau terjadi, engkau harus mengerti bahwa walaupun terjadi dalam hidupmu hal yang tidak enak, tetapi Tuhan berkata, bagimulah sorga. Nah, yang ini orang mau mengaminkan rada berat. Yang pertama, engkau diluputkan total, tapi aktivitasmu akan hancur. Yang kedua, engkau akan luput, bisa engkau diselamatkan, tetapi beserta aktivitas yang kau lakukan. Yang nomor 3, engkau ikut dalam kesusahan itu. Engkau harus mengisi hidupmu dengan 3 ini.
Dan 3 ini kadang-kadang 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Itu terjadi. Di semua tempat terjadi. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah datang satu kesusahan, satu penghukuman terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda bertanya sama saya, Pak, contohnya apa? Bapak Ibu, gembala kita sudah mengatakan kita ini adalah satu generasi yang disebut dengan nama generasi Yeremia. Saya tuh pernah bertanya waktu beliau menyebutkan generasi Yeremia. Generasi kok Yeremia toh? Generasi itu Yosua gitu ya. Ada yang bilang generasi Mikael, itu macam-macam tuh orang. Ada yang bilang generasi Yoel. Tetapi dikatakan bahwa engkau adalah generasi Yeremia. Kenapa Yeremia? Yeremia itu punya persamaan dengan 2 hamba Tuhan. Pertama Elia, dan satu lagi adalah Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus pernah bertanya, menurut kata orang, siapakah aku? Bertanya tuh. Bapak Ibu tahu bahwa pertanyaan adalah pola budaya orang Yahudi. Tuhan bertanya sama murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Ada yang bilang, engkau seorang nabi. Ada yang berkata, engkau Elia. Engkau Yohanes Pembaptis. Dan engkau Yeremia. Bapak Ibu, kenapa ada Yeremia di situ? Kalau saya membaca firman Tuhan, Yeremia itu merupakan seorang nabi yang hidup 6 sampai 7 raja. Dia nabinya. Apa pekerjaan Yeremia? Yeremia itu masih muda orangnya. Dan kemudian dia ada pesan dari Tuhan datang kepada Yeremia bahwa dia harus pergi beritakan sebuah penghukuman atas orang Israel. Bayangkan, orang Israel lagi enak hidupnya, lagi tenang hidupnya, mereka tidak tahu mereka berdosa, mereka melakukan hal yang buruk depan Tuhan, dan Tuhan berkata, beritahu umatku, kalau mereka tidak bertobat akan datang pasukan dari bangsa utara dan menghancurkan mereka semua. Yeremia kemudian mengerti, masih muda hari itu Yeremia, masih kira-kira belasan tahun usianya, dia merasa bahwa dia harus bicara sama hamba-hamba Tuhan dan orang-orang besar. Kemudian dia mencari seorang asisten, namanya Baruk bin Neria. Bapak Ibu tahu ya, Baruk bin Neria jadi asisten Yeremia. Mereka berdua pergi beritakan pesan Tuhan kepada orang-orang besar. Yang diberitakan oleh Yeremia itu tidak hanya seorang bupati atau camat, tapi adalah gubernur sampai kaisar. Dia bicara kepada raja-raja hari itu mengenai konsep pertobatan. Apa yang terjadi? Rajanya mendengar, dipanggil ke istana. Dipanggil ke istana, dia bicara mengenai pesan Tuhan. Rajanya mengambil, setiap dia sudah membaca firman Tuhan, diambil bacaannya, diserut, dihancurkan, dilempar dalam api. Yeremia mendapatkan tekanan waktu dia hidup. Dia dimasukkan dalam penjara. Jadi hari itu Baruk bin Neria sendirian, kemudian dia keluar dari penjara lagi, masuk penjara lagi. Yeremia hidupnya di dalam penjara. Yeremia disuruh Tuhan beritakan firman Tuhan. Kalau Anda disuruh Tuhan beritakan firman Tuhan, kita pasti berpikir, oh Tuhan sertai aku dong. Yeremia kurang disertai apa oleh Tuhan? Dia masuk berkali-kali ke penjara, keluar masuk, dan dia berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan, sebab Tuhan tidak menghendaki. Tetapi raja hari itu beserta penggawa-penggawanya setuju, ayo kita berangkat ke Mesir, kita cari perlindungan dari Mesir. Pergilah mereka ke Mesir, Yeremia dibawa. Sampai di Mesir, ternyata kekacauan terjadi. Kemudian rajanya meninggal dan Yeremia meninggal di Mesir. Bapak Ibu, saya mau tanya, Yeremia tuh berhasil atau gagal? Dari sisi Tuhan, Yeremia nabi yang berhasil. Nabi yang taat sama Tuhan, nabi yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Yeremia nabi yang berhasil. Tetapi kalau Anda lihat secara manusia, Yeremia gagal. Perkataan tentang perjatuhan Israel tidak dihiraukan oleh raja. Perkataan pertobatan tidak dipusingkan oleh raja. Perkataan untuk kembalikan Israel kembali kepada firman Tuhan yang benar, Taurat Tuhan yang benar, tidak dipedulikan oleh raja. Firman Tuhan katakan, apakah Yeremia gagal? Bapak Ibu tahu, ternyata Yeremia tidak gagal. Jadi Yeremia tuh hidup dengan tujuan untuk mengingatkan bangsa Israel akan apa yang terjadi, dan kemudian Yeremia meninggal.
Jadi di muka bumi ini, Yeremia, kalau Anda melihat, apa berhasilnya? Bapak Ibu mengerti, di tempat Tuhan berbicara, Tuhan itu memberikan tugas pada seseorang, dan orang berkata, dia gagal, tetapi hidupnya, Tuhan katakan, hidup yang berhasil. 3 Bapak Ibu. 1, engkau diluputkan, engkau saja diluputkan. Aktivitasmu tidak. Nomor 2, engkau diluputkan plus aktivitasmu diluputkan. 3, engkau akan masuk bersama orang-orang fasik ke dalam penghukuman, tetapi engkau mengerti dalam kematian Tuhan tetap Raja. 3 ini kalau saya bertanya sama Anda, mau pilih yang mana Bapak Ibu? Anda pasti bilang nomor 2. Pasti, saya juga milih nomor 2. Tapi saya mengerti kok Bapak Ibu, Anda nggak bisa milih. Anda tidak bisa memilih. Peristiwa terjadi. Pak, kenapa saya mengalami? Ada beda Bapak Ibu. Orang benar ketemu masalah, sama orang fasik ketemu masalah, ada bedanya. Masalah itu tidak bisa menjatuhkan Anda. Jadi hari ini kalau engkau nerima segala sesuatu dalam hidupmu, yang enak mau tidak enak, engkau mengerti, Tuhanlah yang bertahta di atas semua masalahku. Bapak Ibu, peristiwa ini, yang nomor 3, kalau bencana terjadi, blues begitu ya. Mereka akan tahu bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan dan Raja. Susah bagi orang Yahudi dipasang di atas pintu. Untuk ingatkan orang Yahudi, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan yang menjaga gerbang-gerbang di Israel. Tuhan yang mengatur gerbang-gerbang di Israel. Mau ke Israel ke kanan, mau ke kiri, mau jadi apa, Tuhan yang mengatur. Nah, cerita saya hari ini, 3 hal tadi. Engkau gak bisa milih. Engkau cuma bisa mengucap syukur atas pilihan Tuhan. Bapak Ibu, 3 hal ini. Mau engkau ngalami yang pertama, puji Tuhan. Nomor kedua, super puji Tuhan. Atau nomor ketiga, waduh jangan Tuhan. Tetapi engkau dan saya tidak bisa memilih. 3 hal ini mungkin terjadi dalam hidup Anda. Mungkin terjadinya dalam kondisi yang 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Peristiwa itu Anda nggak mengerti, saya juga tidak mengerti. Tetapi itulah hal yang harus Anda mengerti dan saya mengerti hari ini. Sebagai keputusan yang Tuhan katakan. Nah, dari cerita ini, Anda mengerti hari ini. Bahwa cara orang meninggal, cara wafat, tidak pengaruh terhadap rohani. Ini penting nih. Cara orang wafat tidak berpengaruh terhadap rohanimu. Kita sering berkata, Pak, kalau meninggalnya tuh dia lagi naik pesawat, Pak. Tiba-tiba, boom, terbakar pesawatnya, jatuh. Buas. Anda berkata, wah ini pasti di dalam pesawat itu ada penyembah kuasa gelap. Wah. Pasti tuh orang satu pesawatnya tidak ikut Tuhan. Pasti mereka mendurhaka sama Tuhan. Apa itu benar? Jadi peristiwa kematian tidak pengaruh sama rohani seorang. Pak, apakah kalau orang itu meninggal, wafatnya itu di rumah sakit, itu pasti dia tidak nyenangkan hati Tuhan? Nggak tahu. Kalau dia kecelakaan, Pak, pas meninggal kecelakaan, apakah berarti dia menentang Tuhan? Tidak tahu kita. Anda nggak bisa mengerti, Anda bisa ceritakan pada saya berapa banyak versi orang meninggal karena banyak hal. Ada yang kecelakaan, pesawat, di udara, di kapal laut, tenggelam, di darat, tabrakan, macam-macam terjadi kecelakaan. Kalau Anda mengerti orang meninggal karena peperangan, siapa yang salah? Peperangan kok. Kalau kita diminta berperang demi negara, ya saya ngerti Indonesia itu aman tentram, gemah ripah loh jinawi, atau tentram kertora harjo, Bapak Ibu aman tentram. Tetapi siapa yang bisa menolak? Saya nggak mau perang Pak, tapi dipaksa oleh negara untuk berperang membela bangsa dan negara. Ayo mau perang mau gimana? Kemudian kalau engkau sakit, Pak, mertua saya Pak, ini sakitnya di rumah sakit Pak, sudah tinggal tunggu, wah sudah payah Pak, sudah berkumpul bersama-sama, tiba-tiba sehat lagi. Lah yang nungguin Pak di situ meninggal habis itu. Peristiwa itu banyak, dari ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang peperangan gitu ya. Dan situasinya banyak di muka bumi. Bisa meninggal karena binatang,
bisa meninggal karena kelaparan. Versi orang mau meninggal itu banyak. Tapi kalau Anda bertanya, kenapa dia meninggal? Tidak ada orang yang bicara. Memang engkau melihat ada orang benar yang meninggal lagi di khotbah. Saya itu sebenarnya seorang hamba Tuhan yang tidak suka melihat kalau meninggalnya di mimbar. Walaupun teman-teman saya orang Pentakosta inginnya kalau lagi khotbah, Bapak Ibu, plek jatuh, itu senang. Kalau saya nggak senang, lah ini trauma atau anak kecil kan trauma ngelihatnya. Tapi itu masing-masing orang lah. Bapak Ibu mengerti bahwa orang itu, Anda lihat orang benar meninggalnya, ada yang meninggal pagi-pagi bangun, bersila, duduk di kasur, tiba-tiba meninggal. Wah, dia orang kudus. Kalau ada yang meninggalnya, wah digebukin orang saya meninggal, kurang rohani. Kalau begitu, Anda tahu rasul-rasul Tuhan Yesus tidak ada yang rohani dong ya Bapak Ibu. Jadi pola meninggal, Anda bisa meminta. Engkau bisa, Tuhan, saya boleh minta apa tidak? Kalau boleh saya ingin kalau meninggal dalam kondisi lagi tidur. Minta boleh. Mau dipenuhi apa tidak? Serah Tuhan. Minta boleh. Tetapi dipenuhi atau tidak? Terserah Tuhan. Pak, kalau saya meninggalnya aduh dalam kondisi sakit Pak. Saya mengerti kasih karunia Tuhan cukup dalam hidupmu. Tapi juga ada orang yang enggak cinta Tuhan Pak, yang isinya tiap hari ngedum, tiba-tiba mobil terus meninggal. Wah, dia orang enggak takut Tuhan. Bapak Ibu, manusia sering melihat dengan mata bagaimana cara meninggal dikaitkan dengan rohani seseorang. Bapak Ibu, pola Bapak Ibu dan saya kelak apakah engkau akan meninggal duluan atau diangkat oleh Tuhan, pola itu Tuhan yang mengatur. Tidak bisa engkau mengatakan, oh dia orang kudus, meninggalnya, wah benar-benar baik. Semuanya kasih karunia. Kalau engkau meninggal seperti itu, Tuhan punya kasih karunia sama engkau, tergantung kasih karunianya. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi hari ini, cara dan pola meninggal, Anda tidak bisa kaitkan dengan kerohanian seseorang. Apakah rohaninya tinggi, apakah rohaninya sedang, atau rohaninya rendah? Anda mengerti, di dalam Tuhan, pola orang meninggal itu tidak bisa dibaca. Sebuah kisah pernah terjadi pada waktu yang lampau. Saya tuh akan berkhotbah pagi di sebuah gereja. Hari itu saya masuk, parkir mobil, saya melihat diaken-diakennya itu, mukanya pada tegang. Saya tanya, ini ada apa di ruangan? Kemudian mereka cerita, sepagi itu setelah doa terjadi perdebatan di antara para diaken. Bapak Ibu ngerti bahwa selang 2 hari sebelum itu terjadi peristiwa pesawat jatuh. Saya nggak sebut pesawatnya, jatuh di Indonesia. Jadi baru naik, muter-muter jatuh, boom, meninggal seluruhnya, satu pesawat meninggal. Jadi ternyata di situ ada seorang diaken dan keluarganya yang ikut pesawat itu dan meninggal. Itu jadi perbincangan hari Minggu tuh. Perbincangannya jadi luas dan kemudian saling ngadu pendapat. Wah, rame semuanya. Dalam pertarungan itu mereka berkata, ini diaken ini orang benar. Ada yang bilang, oh belum tentu benar, diaken belum tentu benar. Ada yang bilang, oh dia orang benar. Jadi beradu. Saya mengatakan, orangnya sudah meninggal. Semua harta bendanya tidak dibawa, gitu ya. Dia meninggal, sekeluarga meninggalnya. Naik pesawatnya bareng kok. Habis ini kalau ada naik pesawat jangan bareng Bapak Ibu. Ada yang bilang gitu. Wah. Jadi meninggal semuanya, kemudian ributlah di situ dan mereka mulai memberikan ucapan-ucapan. Yang pertama ucapannya baik, makin lama makin makin bagus tuh. Jadinya makin panas. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya berkata Bapak Ibu, peristiwa dia jatuh itu memang sudah rencana Tuhan. Jadi orang yang sudah selesai, Tuhan naikkan dalam pesawat. Sudah selesai toh, naik pesawat. Yang membenci Tuhan, yang tidak mau nurut sama Tuhan, naik pesawat. Naik pesawat semua. Lalu orang yang belum selesai, ya sudah bawa tiket nih. Wih, aku, pas jalan sana, dia jatuh tuh. 2 jatuh, dirawat. Jadi dia telat.
Ini gimana? Telat Pak, uang saya mau masuk. Nggak boleh Pak, uang ngamuk-ngamuk. Ya nggak boleh. Dia pulang ambil ngedumel. Karena dia belum selesai, dia pulang. Yang sudah selesai, masuk pesawat semuanya. Naik pesawatnya jalan nih. Di tengah-tengah, ini pesawat, ini akan meledak atau jatuh, tergantung kondisinya. Bisa oleh kuasa gelap, bisa. Bisa oleh orang di sana, apakah ada seorang teroris, bisa. Jadi pemicu jatuhnya, silakan Anda mencari, ada banyak pendapat di situ. Tiba-tiba belum jatuh. Orang yang benar, yang sudah selesai, pulang kemana? Bapak di sorga. Sorga bukan sorga loh Bapak Ibu. Sorganya Bapak Ibu dan saya itu adalah langit baru, bumi baru. Ulang ya. Tuhan kan di sorga, Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang sorga itu punya Anda. Di langit itu, langit ada bertingkat-tingkat. Sorganya Anda dan saya nanti adalah langit baru, bumi baru. LB3, itu sorga bagi Anda dan bagi saya. Nah itu. Jadi meninggal, kita ini adalah umat pilihan. Meninggal dengan cara apapun, terserah. Yang penting bukan meninggalnya, tetapi peristiwa setelah Bapak Ibu meninggal. Bapak Ibu tahu ya, keselamatan tuh bicara sampai kondisi meninggal. Kita akan hidup lagi, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu, itulah Tuhan bicara kepada umatnya mengenai pola hukuman. Jadi hukuman kalau datang hari ini, kalau engkau diingatkan, engkau bisa luput. Tapi kalau engkau nggak diingatkan gimana? Bapak Ibu, ingat keselamatan yang kau pegang itu kekal. Keselamatan itu yang pasti akan membuat Anda dan saya menerima semua yang baik di muka bumi. Puji nama Tuhan, bangkit berdiri. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Tôi nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chang mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào in vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan mà cha xin vào cái một bù phá bay cho pin pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miệng pan play mà nè cho chơi miệng bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะยงนายเดี๋ยวเจ้าเพียนามากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปยาเดี๋ยวกูทันอีกไงนายเดี๋ยวจะไอ้หญิงเด้มันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเด้cô cần phải lấy bé cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่เต็มห้าตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào này bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคงกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกลมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm căn lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lục thế mà sao phạm căn lao bay
我也跟老信耶穌，ไปยินซาเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้นิท้ายยาในจะไปเกี่ยมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งมีไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกี่ยมเยซูหนาวมีตั้งรำเขาปูฝารำเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกี่ยมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าเยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga.
Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bye.